187 Malam Pembunuhan Angin Tanpa Bulan. Secara umum, item pertama yang dipilih untuk pelelangan akan berkualitas tinggi, dan terlebih lagi yang akan dengan mudah menarik perhatian orang, karena itu dapat mengatur nada untuk lelang yang tersisa. Jika item pertama mendapatkan tawaran tinggi, item selanjutnya secara alami juga akan dengan mudah naik lebih tinggi. 30.000. Pertama kali Ningrongrong angkat bicara, sudah cukup membuat kagum semua orang yang hadir. Segera, pelelangan menjadi benar-benar sunyi. Sidi di atas panggung juga sempat terpana. Dari atas panggung, dia secara alami bisa melihat dengan jelas para pengunjung di baris pertama. Bagaimana mungkin dia tidak mengenali tubuh khusus Lou Gao? Dan Ningrongrong duduk di sebelah Lou Gao. Sidi segera menangkap, dan tidak sengaja mengulur waktu seperti biasanya, tetapi dengan cepat berkata. Pelanggan nomor 8 telah menawar 30.000 koin roh emas. 30.000 pergi sekali, 30.000 pergi 2 kali, 30.000. Tepat ketika dia akan menyatakan kesepakatan untuk sepotong besi yang dalam ini, tiba-tiba, sebuah suara bergema dari belakang. 40.000. Mendengar suara ini, Tang San segera mengerutkan kening. Dia pada dasarnya tidak perlu melihat untuk mendengar siapa orang ini. Tidak asing, tapi persis seperti guru balai roh kota Gengsin kemarin, Uskup Meyers. Kemarin, setelah Meyers bercinta, berlari kembali ke Lord Hall sambil mengencingi celananya karena ketakutan, sepertinya dia kurang beruntung. Menunjukkan sisi seperti itu pada kekuatan tingkat sesepuh Spirit Hall, hukuman pasti akan datang segera setelahnya. Pikiran seperti itu membuatnya menunggu sepanjang hari, gemetar dan tidak tahu apa-apa. Tetapi tidak ada yang terjadi. Hati Meyer kemudian rileks, diam-diam memikirkan itu, sepertinya yang lebih tua baru saja lewat. Mungkin Penatua ada di sini untuk membahas pencaplokan asosiasi pandai besi. Bahwa dia tidak datang untuk menemukannya membuktikan bahwa sesepuh tidak bermaksud untuk menegurnya. Memikirkan hal ini, dia langsung berpikir agak salah, dan hari ini bersiap untuk ikut serta dalam pelelangan. Pertama untuk melihat apakah tetua masih di sini, dan kedua juga menyebabkan beberapa masalah bagi asosiasi pandai besi secara sepintas. Tidak peduli dari pandangan apa dia mempertimbangkannya, dia tidak percaya seorang penatua Spirit Hall akan benar-benar berdiri di sisi asosiasi. Dia hanya tidak mengantisipasi bahwa yang lebih tua pada dasarnya palsu. Samar-samar berkedip dengan cahaya, ekspresi Tang San sedingin es. Dia tidak bersuara, hanya melambaikan tangannya ke Ningrongrong. Ningrongrong sedikit terkejut, tetapi seperti yang diinginkan Tang San, dia tidak menawar lagi. Tawaran Meyers menjadi harga akhir, 40.000 koin roh emas. Meskipun besi yang dalam ini jauh lebih berharga daripada itu di mata Tang San, pada kenyataannya, bagi pandai besi dan pekerja besi yang tidak pernah dihargai di benua Douluo, harga ini sudah setinggi langit. Item kelima akhirnya adalah potongan lain dari logam yang tidak biasa, harganya tidak lagi di bawah besi yang dalam. Nilainya tidak di bawah besi yang sangat berharga, dan beratnya juga mencapai lebih dari 50 kg. Munculnya emas murni tidak diragukan lagi membuat pelelangan memasuki nilai tinggi lainnya. Di bawah arahan Tang San, Ningrongrong bertindak sekali lagi. Ketika harga naik di atas 20.000 koin roh emas, suara menjijikkan Meyers muncul lagi. 30.000 koin roh emas. Komentar rendah mulai bergema dalam lelang. Jumlah yang sama dua kali membuat tawaran tinggi untuk logam langka secara alami akan menarik perhatian orang. Mata Ningrongrong menunjukkan sedikit kemarahan, dan baru saja akan mengangkat tanda ketika dia kembali dilarang oleh Tang San. Bibir Tang San bergerak, dan serangkaian kata mencapai telinga Ningrongrong. Dia hanya mengucapkan satu kalimat, tetapi suasana hati Ningrongrong dengan cepat menjadi tenang. Emas murni ini juga dimenangkan oleh Meyers untuk 30.000 koin roh emas. Meyers diam-diam senang dengan dirinya sendiri. Setelah menekan pelelangan 2 kali, setelah pelelangan berakhir, dia memiliki cara untuk menyiksa asosiasi pandai besi. Misalnya, menggunakan nama Spirit Hall sebagai jaminan untuk membayar cicilan, tetapi selalu menundanya setelah mendapatkan item, mengandalkan penundaan kompromi Spirit Hall dengan dirinya sendiri. Dia memiliki perut yang penuh dengan ide-ide busuk yang serupa. Selanjutnya, untuk beberapa item yang tidak terlalu berat, atau beberapa logam yang tidak begitu berharga, Ningrongrong berhasil memenangkan penawaran. Arti Tang San sangat jelas, selama itu adalah logam langka yang berharga, mereka akan menawar dan memenangkan semuanya. Ningrongrong juga melanjutkan sesuai dengan niatnya. Segera,
Ning Rongrong dan Meyers telah menjadi fokus dari seluruh lelang, menjadi penawar yang paling sering. Selain itu, setiap kali tawaran Meyers, Ning Rongrong tanpa kecuali akan diam, pada dasarnya tidak melawannya. Ini membuat Meyers sedikit bingung, tapi dia juga tidak peduli. Dia secara khusus menemukan barang paling mahal untuk ditawar. Akhirnya, sudah waktunya untuk item terakhir. Kali ini troli kecil yang didorong keluar, ditutupi kain merah, menyelimuti apa yang tampak seperti dua orang. Tentu saja tidak mungkin bagi asosiasi pandai besi untuk melelang budak, dan item ini segera menarik perhatian semua orang. Setelah item diatur dengan benar, Sidi menarik napas dalam-dalam. Dia tentu saja merasa bahwa pelelangan hari ini aneh, tetapi pelelangan harus dilanjutkan, ini terkait dengan reputasi asosiasi. Item berikutnya adalah yang terakhir dari lelang hari ini, dan juga yang terakhir. Saya pikir saya hanya perlu menggunakan satu kalimat untuk menjelaskan nilainya. Ini sebenarnya adalah dua item tunggal. Pembuatnya adalah guru saya, Presiden Asosiasi Pandai Besi, pengrajin Dewa Lou Gao. Kata-kata ini segera menyebabkan kegemparan. Faktanya, sejak Lou Gao menjadi perajin dewa, dia sangat jarang memproduksi barang. Bahkan jika dibuat, mereka tidak akan dilelang. Sekarang setelah dua karya Lou Gao tiba-tiba muncul, gairah yang muncul menjadi jelas. Bahkan Meyers terganggu. Semua orang tahu bahwa karya Lou Gao adalah harta yang mutlak. Sidi melihat bahwa pelelangan sudah diaduk, dan berkata dengan sedikit senyum. Baiklah, selanjutnya kita akan melelang yang pertama. Saat dia berbicara, dia menarik kain merah dari sosok yang agak lebih tinggi. Itu tentu saja bukan orang, melainkan manekin kayu. Itu tidak penting, yang penting adalah item yang dikenakan manekin. Itu adalah satu set pelindung seluruh tubuh. Atau bisa dikatakan bahwa itu tidak bisa digambarkan sebagai baju besi, karena itu sebenarnya tampak seperti satu set pakaian tipis. Seluruh tubuhnya tampak biru tua, berkilauan dengan kilau metalik samar, tekstur detailnya tampak lebih seperti pakaian. Kilauan samar itu bahkan bisa dibedakan dengan yang sangat jauh. Seluruh desain tidak memiliki fitur yang menonjol, tampak tidak lebih dari pakaian dalam. Sidi menatap dengan tatapan agak tergila-gila pada pakaian ini. Menarik napas dalam-dalam, dia berkata, untuk menjamin kepada semua tamu terhormat bahwa ini benar-benar ciptaan pada tingkat alat ilahi. Pengrajin surgawi Lou Gao meneliti logam ini selama 10 tahun penuh, dan mencari banyak logam langka dan eksperimen yang tak terhitung jumlahnya untuk memproduksinya. Harga awal adalah 250.000 koin roh emas. Semua orang bisa mulai menawar. Sekarang, Tang San memandang Lou Gao di sebelahnya. Lou Gao sudah beristirahat dengan mata tertutup, seolah barang ini tidak ada hubungannya dengan dia. Logam memori yang dapat diregangkan, logam elastis. Ini hanyalah sebuah keajaiban. Bahkan dengan pemahaman Tang San tentang penempaan, dia masih tidak dapat memahami bagaimana Lou Gao melakukannya. Dan Titan, yang sama-sama seorang pengrajin dewa, bergumam dengan ekspresi kagum. Dia benar-benar berhasil menelitinya. Sepertinya aku tidak lagi setara dengannya. 500.000 koin roh emas. Dan aku akan memberikan yang sama untuk yang lain. Secara keseluruhan, 1 juta koin roh emas. Aku pikir tidak perlu melanjutkan pelelangan. Meyers tidak menunggu orang lain untuk menawar kali ini, dan langsung menyegel harganya. 1 juta koin roh emas, itu benar-benar jumlah yang benar-benar astronomis dalam arti yang sangat nyata. Semua orang yang hadir menjadi tenang, dan wajah Meyer di balik topeng hitam itu penuh dengan kebanggaan. Dia sudah memikirkannya matang-matang. Setelah pelelangan berakhir, dia akan kembali untuk mengumpulkan orang-orang di Lord Spirit Hall atas nama penggalangan dana, membawa semua bawahannya dengan topeng untuk mencurinya. Awalnya dia hanya berencana untuk menyebabkan gangguan, tetapi kemunculan dua armor level Divine Tool ini membuatnya benar-benar tergerak. Dia sudah memikirkannya. Tanpa ragu, set lainnya adalah untuk seorang wanita, dan dia bersiap untuk menawarkannya kepada paus tertinggi Bibidong. Dan untuk set pria itu, tentu saja itu akan tetap bersamanya. Dia percaya dia pasti bisa menyembunyikannya. Dengan baju zirah ini, kekuatannya tidak diragukan lagi akan meningkat pesat. Tanpa perlu khawatir tentang pertahanan, seseorang secara alami dapat menyerang tanpa keraguan sedikitpun. Dan dengan menawarkan upeti ke atas, mungkin dia bisa mendapatkan promosi dan meninggalkan kota biasa ini. Lou Gao perlahan mengangkat kepalanya, dan Tang San yang duduk di sebelahnya dengan jelas merasakan kemarahan dari pengrajin ilahi ini.
Dari awal pelelangan sampai sekarang, siapapun bisa mengerti bahwa penawaran Meyers yang sama sekali tidak masuk akal adalah untuk menimbulkan masalah. Barang-barang lainnya tidak masalah, tetapi dua set armor di atas panggung ini adalah hasil dari darah jantung Lou Gao. Bagaimana dia bisa mentolerir penghujatan seperti itu? Pelelangan masih harus dilanjutkan, tetapi tidak ada yang bisa bersaing dengan tawaran terakhir Meyers. Sosok seperti 1 juta koin roh emas tidak akan mudah muncul bahkan di aula lelang teratas benua, apalagi lelang yang sama sekali tidak penting seperti asosiasi pandai besi. Pelanggan di sini semuanya hanya pedagang logam, dan tidak ada keberadaan kaya yang nyata. Itu juga karena tidak mungkin bertemu penawar yang kuat sehingga Meyers berani benar-benar tidak terkendali. Pada akhirnya, masih seperti yang dikatakan, industri pandai besi benar-benar terlalu rendah di benua Douluo. Sidi tetap tersenyum di wajahnya dengan susah payah, menyatakan keberhasilan tawaran Meyers, dan sekaligus akhir dari pelelangan. Lou Gao yang pertama berdiri, melangkah keluar dengan langkah besar. Oscar menemani Ning Rongrong untuk membayar hal-hal yang telah mereka menangkan. Tang San diam-diam memimpin Xiao Wu dan yang lainnya untuk meninggalkan Lou Gao. Kembali ke bengkel Lou Gao, kulit Lou Gao sudah sangat tidak sedap dipandang. Tak lama, murid bungsunya Sidi masuk dengan ekspresi marah. Itu terlalu menggertak. Guru, penawar itu adalah Meyers. Orang itu berkata dia akan kembali untuk mengumpulkan uang dan sudah pergi. Wajah Sidi merah tua karena marah, jelas amarahnya sedang memuncak. Tapi bercampur di tengah kemarahan, ada juga jejak ketidakberdayaan. Bahkan jika Meyers sengaja membuat masalah, apa yang bisa mereka lakukan? Asosiasi Pandai Besi dan Spirit Hall pada dasarnya tidak ada bandingannya. Lou Gao, singkirkan armor lunak harta karun Yin yang 8 harta karun itu, dan jangan bawa mereka keluar untuk dilelang lagi. Aula Roh, baik Aula Roh. Setelah kemarahan Sidi, wajahnya juga menunjukkan sedikit kekhawatiran. Guru, sebelumnya Meyers pergi dia menyuruh kami bersiap untuk menyerahkan barang-barang itu kepadanya, dia akan datang mengambilnya dengan uang sebentar lagi. Saya khawatir dia tidak akan dengan mudah melepaskan 2 alat ilahi yang Anda tempa. Tidak akan kita memikirkan tindakan balasan. Lou Gao dengan keras memukul meja. Apa, dia uskup kecil? Jangan bilang dia berani merampoknya dengan paksa. Tang San angkat bicara, dengan tenang berkata. Itu tidak mungkin. Jangan bilang kamu tidak mengetahui posisi Spirit Hall di benua. Jangan khawatir, teman lama. Dengan kami di sini, kami tidak akan membiarkan mereka merebut hartamu. Aku masih belum punya waktu untuk memberi selamat padamu karena telah mengembangkan logam seperti itu. Mata Lou Gao mengungkapkan jejak kesedihan. Apa gunanya itu? Kami masih bergantung pada belas kasihan orang lain. Apa yang dikatakan Tang San benar, aku khawatir Meyers akan mengambilnya dengan paksa. Titan, aku tahu kekuatanmu, tetapi bahkan jika Anda dapat membantu saya memblokirnya sekali, Anda tidak dapat tinggal di asosiasi pandai besi selamanya. Bahkan jika Anda melakukannya, jarak antara kami dan Spirit Hall masih tidak dapat dilewati. Tang San berkata, Senior, serahkan ini padaku. Setidaknya mengenai 2 alat ilahi milikmu dan balai roh, ini hanya balai roh Tuan Kota Gengsin. Pupil mata Lou Gao sedikit berkontraksi. Tang San tersenyum sedikit, tetapi rasa dingin sedingin es yang terkandung dalam senyum membuat Lou Gao menggigil. Senior bergabung dengan Sekte Tang, jadi anggap ini sebagai balasan salam dari Sekte Tang. Pada titik ini dia berhenti sebentar, dan hawa dingin yang memancar darinya jelas tumbuh lebih kuat, niat membunuh yang sedingin es dan hampir nyata memenuhi seluruh bengkel. Tang San memuntahkan 7 suku kata satu persatu. Bulan, kurang, menang, di, bunuh, ing, malam. Sidi masih belum akrab dengan Tang San dan yang lainnya, tapi sekarang mendengar Tang San mengucapkan kata-kata seperti itu dalam suasana niat membunuh ini, dia langsung merasa terkejut dan kedinginan. Untuk beberapa alasan, meskipun orang ini masih sangat muda, perasaan yang dipenuhi kata-katanya membuat orang percaya. Ekspresi di mata Lou Gao juga berubah parah. Bahkan jika dia tidak memiliki kekuatan bertarung, dia masih memiliki kekuatan level Spirit Sage. Menghadapi niat membunuh Tang San, dia hanya merasakan darahnya mendidih. Bagus, kamu membantuku menyingkirkan mereka, dan aku akan menjual barang-barang yang mereka menangkan dengan harga penawaran awal. Mata Tang San berkilat, termasuk 2 alat ilahi itu. Mata Lou Gao menunjukkan sedikit keraguan, tetapi dia masih mengangguk. Termasuk itu.
Setidaknya jika kamu mendapatkannya, aku masih bisa sering melihatnya. Aku juga percaya bahwa kamu akan menggunakan barang-barang yang aku buat dengan benar. Ma Hongjun menyeringai, berkata, Lou tua, saya masih percaya Anda tidak boleh mengenakan biaya, dan berikan kepada kami secara gratis. Omong kosong, apakah menurutmu asosiasi pandai besi kita adalah amal? Pada saat ini, Ning Rongrong dan Oscar juga telah kembali, tepat pada waktunya untuk mendengar apa yang dikatakan Tang San barusan. Tak satu pun dari mereka mengatakan apa-apa, ini adalah sesuatu yang sudah mereka rencanakan sebelumnya. Ning Rongrong mengambil tangan Xiao Wu dari Tang San, dan Oscar mengeluarkan lebih dari 10 sosis dari berbagai jenis dan menyerahkannya kepada Tang San. Tang San tertawa terbahak-bahak, berkata, sudah cukup lama sejak aku memakan sosis besarmu. Ao kecil, tidak ada gunanya bagi kita para Spirit Master biasa untuk memakan sosis cermin tiruanmu. Oscar menggelengkan kepalanya, berkata, aku juga belum mencobanya, tapi itu mungkin berguna. Adapun seberapa besar efek yang bisa ditampilkan, aku juga tidak jelas. Mungkin saja itu akan bertentangan dengan cincin rohmu sendiri. Itu sebabnya aku tidak akan mencobanya, mengusulkan agar Anda menggunakannya. Kami akan bereksperimen begitu kami kembali. Tang San mengangguk, beberapa rencana sudah ada di hatinya. Setiap roh guru roh memiliki karakteristiknya sendiri, dan dengan karakteristik yang berbeda, arah yang mereka kuasai secara alami juga berbeda. Munculnya sosis cermin tiruan Oscar, tidak diragukan lagi melanggar aturan bahwa Spirit Masters hanya bisa mengandalkan roh mereka sendiri. Jika, saat melawan musuh, mereka bisa menggunakan kemampuan roh yang tidak diharapkan musuh saat paling tidak diharapkan, mereka bisa membuat lawan lengah bahkan jika mereka tidak kuat. Namun, ini hanya bisa diuji setelah mereka kembali. Melihat Tang San dan Ma Hongjun pergi, Lou Gao mau tidak mau bertanya kepada Taitan. Apakah kamu tidak ikut dengan mereka? Taitan tersenyum. Teman lama, kamu terlalu sedikit mengerti tentang Tuan Muda. Dalam hal kekuatan roh, aku benar-benar jauh lebih tinggi daripada Tuan Muda. Tapi berbicara tentang kekuatan keseluruhan, Tuan Muda masih di atasku, dan dalam hal teknik membunuh, itu bahkan lebih sulit bagi saya untuk mengikutinya. Anda menunggu beritanya. Lou Gao terkejut. Dia tiba-tiba menemukan bahwa, di dalam hatinya, pemuda bernama Tang San itu sudah diselimuti dengan kemilau misteri yang pekat. Di luar, Ma Hongjun segera berkumpul di sebelah Tang San, berbicara dengan suara rendah. Kakak ketiga, haruskah aku memberimu kain hitam untuk menutupi wajahmu? Tang San meliriknya. Lemak, persiapanmu cukup komprehensif. Ma Hongjun tersenyum. Aku sudah berkeliaran di luar selama bertahun-tahun, bagaimana aku bisa bepergian tanpa persiapan? Pasti akan ada saat-saat kamu tidak bisa menunjukkan wajahmu, ucapkan sepatah kata pun. Tang San berkata sambil tersenyum namun tidak tersenyum. Ketika meniru anjing untuk mencuri ayam. Atau kapan akan melepaskan api jahatmu? Fatih memandang Tang San dengan agak canggung. Kakak ketiga, bagaimana kamu bisa selalu menebak dengan benar? Biarkan aku punya beberapa rahasia, oke? Tang San membentak. Lebih mudah mengubah gunung dan sungai daripada karakter seseorang, bukankah aku mengenalmu? Kali ini kita tidak akan bermain anjing, menunjukkan wajah tidak masalah. Selama kita memiliki orang yang melihat kita meninggalkan dunia ini. Hanya Ma Hongjun yang bisa mendengar suara Tang San, tapi saat ini, dia bisa mendengar banyak hal dari kata-kata tenang Tang San. Mengingat fluktuasi dingin di mata tenang Tang San hari itu Meyers ingin mengambil kebebasan dengan Xiao Wu, Fatih diam-diam mengangkat pandangan panjang. Spirit Hall benar-benar kurang beruntung. Bahkan secara langsung menyinggung saudara ketiga bukanlah provokasi daripada menyakiti Xiao Wu. Sebagai salah satu dari 7 iblis Shrek, bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa Xiao Wu adalah tabu Tang San? Karena Xiao Wu mengorbankan dirinya dan mati karena tindakan Spirit Hall, hanya bangkit dengan susah payah, sekali lagi diambil kebebasannya oleh seorang uskup Spirit Hall di sini, akan mengherankan jika Tang San masih bisa menahan amarahnya. Kabut malam yang pekat memenuhi udara, menyembunyikan cahaya bulan yang terang. Udaranya agak dingin, dan juga agak sepi. Dua siluet berjalan maju di malam yang begitu tenang. Tang San tiba-tiba berhenti. Sepertinya kita tidak perlu pergi ke mereka. Ma Hongjun segera menangkapnya. Keduanya bergerak ke samping dan bersembunyi di kegelapan. Tak lama, keributan secara bertahap datang dari kejauhan. Sekelompok beberapa lusin orang hanya berjalan ke arah mereka.
Yang memimpin adalah orang yang telah mengambil kebebasan dengan Xiaohu hari itu, Meyers, dan orang-orang di belakangnya juga semuanya adalah Master Roh dalam pakaian Spirit Hall. Tang San berdiri dengan tenang di sudut, tangan kanannya menekan bahu Fatih, mentransmisikan kata-kata. Para Master Roh dari Balai Roh Tuhan Kota Gengsin semuanya harus ada di sini. Untuk alat-alat ilahi, seluruh sarang keluar dengan kekuatan. Anda langsung menuju ke Balai Roh Tuan, bakar dari luar. Jika Anda bertemu dengan guru roh sebagai selama mereka tidak kuat, bunuh tanpa ampun. Jika tidak, bakar sarang lama mereka. Fatih memandang Spirit Hall Spirit Masters yang terus mendekat, berbicara dengan lembut. Kalau begitu orang-orang ini, sudut mulut Tang San mengungkapkan senyum jahat. Serahkan padaku. Ma Hongjun tidak mengatakan apa-apa, menatap Master Roh itu dengan sedikit rasa kasihan dalam tatapannya, lalu berbalik dan diam-diam menghilang dalam kegelapan. Tuan Uskup, tidakkah akan ada masalah jika kita merampok asosiasi pandai besi sekarang? Lagi pula, status asosiasi pandai besi masih sangat tinggi di kota Gengsin. Seorang guru roh berkata dengan khawatir. Meyers mendengus dingin. Kamu tidak tahu kentut, masalah apa yang bisa terjadi. Siapa yang akan menganggap serius organisasi sampah seperti asosiasi pandai besi? Jangan lupa bahwa kita adalah anggota Aula Roh Suci. Penguasa dunia, Aula Roh. Semua yang kita miliki lakukan adalah untuk kepentingan Spirit Hall. Asosiasi Pandai Besi menolak untuk menjadi bagian dari Spirit Hall kami, jadi mereka harus diberi pelajaran. Mengandalkan beberapa Spirit Master level rendah mereka, dan Spirit Master level rendah dengan Spirit yang sangat umum pada saat itu, bagaimana mereka bisa melawan kita? Status kami para Master Roh tidak dapat dibandingkan dengan panggilan lain, semua pekerjaan lain harus ada untuk melayani kami para Master Roh. Bagi asosiasi pandai besi untuk memberi kami barang-barang mereka adalah kehormatan mereka. Saat dia mengatakan ini, ekspresi vulgar Meyers tiba-tiba membeku. Bukan hanya dia, semua Spirit Master yang hadir tiba-tiba merasakan getaran dari lubuk jiwa mereka. Saat ini, mereka tiba-tiba menemukan bahwa mereka tampaknya benar-benar terputus dari dunia luar, terisolasi oleh rasa dingin yang hebat itu. Menggigil datang dari bagian terlemah dari hati mereka membuat mata setiap orang mengungkapkan jejak alarm. Ah! Jeritan darah mengental datang dari belakang kelompok. Semua orang melompat seperti kelinci yang terkejut, dengan cepat berbalik. Salah satu Master Roh yang kurang kuat sudah perlahan-lahan merosot ke tanah, matanya dipenuhi dengan alarm yang ekstrim. Kedua tangannya menutupi tenggorokannya, darah merah terus mengalir di antara jari-jarinya seperti ular kecil. Belati daun Willow 7 Chun, setipis sayap jangkrik, terlihat jelas menusuk jakunnya. Suasana tampak semakin sunyi, dan bahkan lebih dingin. Meyers, menunjukkan front yang kuat, berteriak keras. Siapa? Keluar dari sini. Semuanya lepaskan semangatmu, hati-hati. Atas peringatannya, Master Roh ini, yang belum pernah berdiri di medan perang yang sebenarnya, sadar, dan hampir bingung melepaskan semangat mereka. Untuk sesaat, cahaya terang yang menyilaukan bersinar, dan munculnya cincin roh mengusir rasa takut di hati mereka. Berkumpul bersama, sepertinya bahkan rasa dingin yang dalam di tulang itu sudah banyak memudar. Tetapi tepat pada saat ini, seseorang berteriak. Di sisi itu, bersamaan dengan teriakan itu, tatapan semua orang beralih ke arah kegelapan di arah itu, sebuah bayangan berangsur-angsur tumbuh dengan jelas. Langkahnya sangat alami, jarak yang ditempuh oleh setiap langkah sangat mengejutkan. Di malam yang gelap dan berangin, sangat sulit untuk melihat penampilannya, dan hanya dari fisiknya yang jelas dia adalah seorang pria. Tanpa perlu perintah Meyers, praktis semua orang mulai melepaskan kemampuan roh mereka ke arah siluet bayangan itu, seperti menyembunyikan langit dan menutupi bumi. Tentu saja, para Master Roh ini tidak melepaskan kemampuan roh mereka yang paling kuat, karena mereka masih harus mengingat untuk mempertahankan hidup mereka. Manusia itu egois, dan terutama Spirit Masters yang hidup seperti pangeran seperti mereka bahkan lebih enggan menjadi korban berikutnya. Namun, pada saat yang sama saat serangan mereka meletus, siluet itu tiba-tiba menghilang. Tanpa peringatan apapun, dia menghilang begitu saja. Di mana dia meletus, ledakan hebat dari serangan Master Roh Aula Tuan Kota Gengsin. Beberapa Master Roh yang lebih lemah bahkan tidak menyadari bahwa siluet itu hilang, dan masih sangat senang dengan diri mereka sendiri karena berhasil mencapai target. Bayangan yang jelas dan dingin memanjang di tanah di bawah kecemerlangan cincin roh Spirit Hall Spirit Masters.
Seorang Spirit Grandmaster di barisan belakang tiba-tiba merasakan sedikit sensasi mati rasa, dan segera setelah itu dia melihat benda berbentuk kerucut tajam mencuat dari dadanya. Dia ingin berteriak, tetapi menemukan bahwa dia sudah tidak dapat mengeluarkan suara. Itu tidak menyakitkan, hanya mati rasa tanpa henti, begitu mati rasa sehingga dia tidak bisa mengeluarkan suara bahkan dengan mulut terbuka lebar. Sebelum jatuh ke dalam kegelapan, dia akhirnya merasakan seluruh tubuhnya tersedot oleh sesuatu, tertelan. Tidak satu orang jatuh, tapi dua. Bayangan ramping itu berdiri di belakang mereka, 2 dari 8 tombak laba-laba yang pada suatu saat muncul di luar tubuhnya mencuat, menusuk tubuh mereka. Kemampuan pertahanan roh mereka pada dasarnya tidak berarti apa-apa. Sebelum 8 tombak laba-laba, bagaimana mereka bisa melarikan diri? Suara retak nyaring meledak bersamaan dengan tangan kanan Tang San terangkat, dan ketika banyak Spirit Master berbalik untuk melihat, jeritan sedih sekali lagi memenuhi malam. Setidaknya 4 Master Roh kehilangan nyawa mereka di bawah kematian tajam yang menakutkan yang disemprotkan oleh crossbow Suge yang saleh. 2 mayat kering secara bersamaan terbang dari 8 laba-laba lens, menghalangi serangan yang paling cepat bereaksi dari Master Roh tingkat Raja Roh. Bayangan ramping itu sekali lagi memudar. Jika kematian orang pertama membuat para Master Roh Balai Roh Kota Gengsin khawatir, maka 6 kematian berikut ini membuat mereka benar-benar tenggelam dalam teror. Seolah pusaran setan tak berwujud berputar di sekitar mereka, tak henti-hentinya menelan jiwa mereka. 7 orang telah runtuh seperti itu, 7 Spirit Masters. Bahkan jika mereka hanya Master Roh terlemah di antara mereka, mereka tetaplah Master Roh. Mereka telah jatuh ke tanah sedingin es tanpa tanda perlawanan sedikit pun, dan tidak ada yang melihat dengan jelas apa yang terjadi. Bagi para Spirit Master ini, yang terbiasa hidup seperti raja, teror macam apa ini? Semakin seperti ini, semakin jelas rasa dingin di sekitar mereka. Aura sedingin es dan kejam yang memenuhi lingkungan mereka membuat bagian terlemah dari hati Master Roh ini tumbuh lebih besar. Jika kekuatan mereka sendiri dapat dibagi menjadi 10 bagian, maka saat ini mereka menggunakan 12 bagian untuk menyelamatkan hidup mereka, dan bahkan Meyers tidak terkecuali. Semua orang berdiri dalam lingkaran saling membelakangi. Meyers masih memiliki beberapa kemampuan kepemimpinan, dan di bawah arahannya, sekarang. Kurang dari 30 Master Roh yang tersisa dengan cepat membentuk lingkaran, dengan gugup berkumpul bersama. Cahaya cincin roh menjadi lebih terang, mereka sudah mendesak semua kekuatan roh mereka ke puncak untuk menyelamatkan hidup mereka. 2 Raja Roh di sebelah Meyers adalah saudara, keduanya mengangkat tangan mereka secara bersamaan. Kemampuan roh kedua mereka menyala, 2 lampu emas cemerlang membubung ke langit, naik sekitar 20 meter ke atas sebelum tiba-tiba meledak terbuka. Seiring dengan penyebaran cahaya keemasan, kegelapan asli segera diterangi, seolah-olah di siang hari. Di sana, di malam yang tiba-tiba diterangi, siluet itu akhirnya terungkap ke mata para Master Roh ini. Rambut biru, mata ungu, 8 tombak panjang aneh memanjang di kedua sisi. Dalam cahaya keemasan, dia terus-menerus memancarkan aura sedingin es. Ketika Master Roh Balai Roh Kota Gengsin akhirnya menemukan target, mereka juga melihat 6 cincin roh yang secara bersamaan berkilau. Terkena tatapan lawan, Tang San tidak lagi harus menahan diri menggunakan Kaisar Perak Biru untuk menyembunyikan dirinya. Cahaya yang terang adalah cincin roh keempat hitam itu, dan bersama dengan cahaya hitam pekat itu datanglah cahaya putih yang benar-benar berlawanan yang tiba-tiba meletus dari bawah kaki Tang San. Tang San berusaha keras untuk serangan ini. Semua kekuatan rohnya benar-benar terfokus pada letusan kemampuan roh keempat ini. Dan itu juga berarti bahwa cahaya putih dari domain Dewa Kematiannya dilepaskan sebagai akibat langsung dari serangan Dewa Kematian yang berevolusi. Pada saat yang sama ketika cahaya putih meletus adalah cahaya biru. Jika cahaya putih digambarkan sebagai serangan segitiga, maka cahaya biru menyebar dalam bentuk setengah lingkaran. Saat dia terlihat di depan banyak orang, dan saat musuh terpesona oleh cincin roh merah itu, kekuatan penuh Tang San sudah berkembang. Meletus dari bawah kaki mereka tanpa peringatan sedikit pun, kemampuan roh keempat Kaisar Perak Biru, kemampuan varian penjara perak biru, arai pendorong perak biru, berkembang. Di bawah kendali habis-habisan kekuatan spiritual Tang San yang tangguh, serangan kekuatan rohnya yang habis-habisan benar-benar terfokus pada lingkaran di mana para Master Roh itu terkonsentrasi, sedemikian rupa sehingga bahkan tidak ada sehelai pun Kaisar Perak Biru di luar. Tabrakan yang menusuk telinga tiba-tiba bergema saat Kaisar Perak Biru bertabrakan dengan pertahanan Spirit Masters.
Master Roh dengan kekuatan di bawah peringkat ke-40 hampir seketika ditusuk oleh Kaisar Perak Biru yang menakutkan itu. Itu bukan karena Blue Silver Trust Array telah mencapai kekuatan seperti itu, melainkan karena gabungan efek melemah dan menguat. Penguatan Blue Silver Domain dari Blue Silver Trust Array, dan melemahnya lawan dari Domain Dead God, menunjukkan kekuatan kemampuan roh ini secara ekstrim. Arai serangan Dewa Kematian membuat semua Master Roh, termasuk Meyers, kehilangan akal sehat mereka, kekuatan pertahanan mereka sangat berkurang. Dalam keadaan seperti itu, arai pendorong perak biru yang awalnya hanya bisa membunuh Master Roh peringkat ke-30, benar-benar menusuk Master Roh di peringkat ke-40 dan di bawahnya. Sedini sebelum semuanya dimulai, Tang San sudah makan sosis pemulihan besar dan sosis merah muda yang merangsang. Tujuannya tentu saja bukan untuk terus-menerus membunuh Master Roh yang lemah itu, melainkan untuk memusnahkan semua orang di hadapannya. Efek gabungan dari Blue Silver Trust Array dan Dead God Domain mengejutkan setiap Spirit Master yang hadir setidaknya selama 3 detik. Tentu saja, ini hanya berlaku untuk para Master Roh yang belum mati di bawah kekuatan membunuh yang menakutkan dari Blue Silver Trust Array. Dan Spirit Master masih hidup, hanya berjumlah 6, termasuk Meyers tingkat Kaisar Roh dan 5 Raja Roh. 1. Meniru anjing untuk mencuri ayam, berselingkuh.